Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni Adinul Islam. Hello guys, welcome back to our program Fun Counseling with me, Kinanti Yumna Rasendria from ICP and my friend Hansa Silva Aulia from ICP. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Toxic Friendship Part 2. Nah, di part kali ini kita akan membahas tentang cara menyikapi hubungan pertemanan yang toksik. Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri teman yang toksik. Buat kalian yang belum nonton, ditonton ya part satunya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menyikapi hubungan pertemanan yang toksik. Bagaimana sih caranya, Nan? Nah, yang pertama komunikasi. Banyak dari kita lebih memilih untuk menghindari permasalahan ataupun konflik karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Bener nggak, Sil? Iya, bener. Nah, contohnya kayak misalnya kita lagi marahan nih kan sama teman kita. Terus kita kayak nggak berani ngungkapin apa yang kita rasakan. Jadi kita kayak lebih memilih untuk diam. Nah, padahal komunikasi adalah salah satu cara yang terbaik untuk memperbaiki toxic friendship. Nah, cara yang kedua, pikirkanlah kebahagiaanmu. Dalam pertemanan yang positif, yang baik, itu pasti memberikan dampak yang positif juga. Saling bahagia satu sama lain. Nah, kalau misalnya di pertemanan yang toksik, itu pasti ada salah satunya yang ingin bahagia sendiri, tidak peduli apakah kamu bahagia atau enggak. Nah, jadi kamu juga perlu bahagia di sini. Bahagia untuk dirimu sendiri, berikan waktu untuk dirimu sendiri, jauh dari teman-teman toksik kamu. Yang ketiga, beri jarak secara emosional. Ketika kalian punya teman-teman yang toksik, kalian harus bisa menahan diri kalian untuk tidak menceritakan hal pribadi kalian seperti misalnya impian kalian, cita-cita kalian, rencana kalian, rahasia penting kalian, bahkan aib kalian. Sebisa mungkin kalian menahan diri kalian untuk tidak meminta bantuan secara langsung kepada mereka. Karena sikap ini dapat membuat kita melepaskan ketergantungan atas dirinya dan pengaruh toksik yang ia berikan. Nah, yang keempat, batasi hubungan pertemanan. Nah, kalau misalnya kalian itu bergerombol, berteman sama teman yang menurut kamu itu mulai mengarah ke toxic friendship, kalian itu harus menjaga jarak. Kalian itu boleh menyapa, kemudian saling senyum, tapi kalian itu tetap harus jaga jarak. Jangan terlalu terbawa sama sikap mereka. Bukan berarti kalian itu memutus silaturahmi, tetapi hanya menjaga jarak satu sama lain. Kemudian, lakukan hobi yang kalian sukai. Melakukan hobi yang kalian sukai merupakan salah satu mencintai diri kalian. Nggak ada salahnya kan ketika kita melakukan hobi yang kita sukai. Kayak nih contohnya aku sama Cipo, kita kan sama-sama suka tentang yang basket gitu kan. Jadi kita bisa sharing, diskusi tentang basket dan kita bisa menyemangati satu sama lain, ya kan Po? Iya dong. Nah, cara yang selanjutnya, beri saran secukupnya. Nah, kalau kalian misalnya punya teman yang toksik, terus berkeluh kesah ke kalian, bla 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 bla. Nah, bagaimana sih cara menanggapinya? Nah, kalian ini cukup mendengarkan saja keluh kesahnya dia. Kemudian kalau misalnya dia nanya sarannya gimana sih enaknya, nah kalian cukup jawab sarannya
secukupnya saja. Nah, kalau misalnya teman yang toksik ini biasanya itu suka melihat dari sisi yang negatifnya saja, maka kalian perlu mengimbanginya dengan saran yang positif. Maka kalian hanya bisa menjelaskan dengan saran yang positif saja. Yang terakhir, belajarlah tegas. Kalian pernah nggak sih punya sifat yang nggak enakan gitu sama teman kalian? Kayaknya pernah deh. Nah, kalian harus belajar tegas untuk menolak suatu ajakan atau obrolan yang negatif. Dengan kita menunjukkan sikap ini, dapat menyadarkan mereka bahwa kita sudah mulai tidak nyaman dengan mereka dan berharap mereka bisa mengubah sifat mereka. Sekian pembahasan dari kami berdua, semoga bermanfaat. Nah, kalau kalian punya pengalaman mungkin menghadapi toxic friendship, kalian bisa mengikuti cara-cara yang tadi kita bahas. Ya, jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.